Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, saya ucapkan selamat sore, senang bisa kembali bersama-sama beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus ke surga. Puji Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita bersama, bangkit berdiri Allah Roh Kudus, penuhi kami rindukan selalu Engkau ada di dalam hidup ini, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu
Tuhan, kami berterima kasih. Kami rasakan Roh Kudus-Mu ada dan kami mau sembah nama Tuhan pada ibadah peringatan Yesus naik ke surga pada hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, kuasai setiap pribadi kami sehingga ibadah hari ini menyenangkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami maupun siapapun orang yang mendengarkannya. Dari awal sampai pada selesainya nanti Roh Kudus bekerja mengurapi setiap ibadah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita mau menang karena Roh Kudus-Nya telah turun. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh. Rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turun. Mari kembali berdiri bersama. Kuasa Allah turunlah. Itu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah.
tinggal berdiri, anggur baru sudah dicurahkan melalui Roh Kudus-Nya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya,
Yesus memberkati. Biarlah dengan minyak baru dari Tuhan, kita tetap bersuka cita di dalamnya. Puji Tuhan, kami persilahkan kur bersama untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu memenuhi dan memimpin, menuntun di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau berserah kepada pimpinan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan ini. Puji Tuhan, mari siapkan hati untuk firman Tuhan. Mari kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah Allah, Roh Kudus, Roh Allah yang memenuhi kita, yang membebaskan, yang memulihkan, yang menjadikan kita hidup baru dipenuhi dengan urapan-Nya. Haleluya. Terima kasih Yesus.
limpahkan setiap hidup kami. Puji Tuhan, dengan kasih Kristus Ibu Suliani berdoa dan kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat Engkau Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sebentar akan menerima sabda firman Engkau Tuhan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami layak menerima firman Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku serahkan Tuhan dan ku pasrahkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat pujian, amin. Kita akan diberkati lewat sebentar kebenaran firman Allah yang akan kita pelajari, ya, kita pelajari, ya, bukan kita belajar, kita pelajari bersama-sama. Kita akan belajar yaitu tentunya tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan saya bacakan terambil di dalam Injil. Mari kita baca bersama-sama, kita temukan bersama-sama ayat tersebut. Injil Yohanes, gampang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes Lasa, ya. Sing angel-angel, sing gampang-gampang ya, puji Tuhan. 14. Ayat 1 sampai 3, nanti disambung lagi ya, ayat yang lain. Kita temukan dan kita akan baca bersama-sama ya. Kita akan doa dulu saja. Bapa yang di surga, kami akan baca firman-Mu dan kami akan bersama-sama pelajari firman-Mu pada sore ini. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, mengurapi jemaat-Mu semua yang sudah hadir. Kami baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Kristus. Ku memberkati pembacaan ini dan selanjutnya. Haleluya. Amin. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Rumah Bapa. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Senang saudara ya, Tuhan Yesus itu mengasihi umatnya, mengasihi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi umatnya, termasuk saudara dan saya ini orang yang dikasihi Tuhan. Ini janji Tuhan. Berarti kita harus pegang kokoh, pegang teguh, pegang kuat, ya. Sebab ini janji Tuhan. Ya. Belum tentu janji manusia ditepati. Ini janjinya Tuhan. Ya. Kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada petang ini, yaitu dengan judul percaya akan janjinya Tuhan. Ya. Percaya akan janjinya Tuhan. Pasti ini ditepati, pasti ini digenapi. Ya. Kita peringati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita peringati hari kematian Tuhan Yesus. Ya. Kita peringati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan petang ini kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus
naik ke surga. Nanti 10 hari kita kerjakan selesai, kita peringati hari Pentakosta, pencurahan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Selalu kita ingat, selalu kita peringati, dan selalu kita mengingat akan karyanya Tuhan. Ya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, saudara temukan Alkitab saudara masing-masing, huruf aku atau ya, ku, ya, umatku, atau ya, di mana aku berada. Lalu bagimu aku akan datang kembali. Berapa kata-kata aku atau ku? Itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak bohong saudara, kalau Tuhan Yesus Kristus yang berjanji menyediakan tempat, membawa saudara dan saya, tidak hapus-hapus, ya, tenanan. Ya. Kalau Tuhan bohong, Tuhan ngapusi, saudara dan saya, anak-anaknya, umatnya semua ngapusi, semua bohong. Tuhan Yesus Kristus petang hari ini ingin dimuliakan, ingin ditinggikan, ingin disanjung tinggi. Pesan ini ditujukan juga kepada pengikut-pengikutnya, murid-muridnya pada waktu itu, petang hari ini juga kepada saudara dan saya sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah juga kepadaku. Kita temukan satu, ya, kita tulis temukan satu adalah ku, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jangan gelisah, lalu dikatakan ayat tadi percayalah juga kepadaku. Janji Tuhan, saudara, adalah iya dan amin. Digenapi, pasti ini, pasti digenapi. Lalu Tuhan pada petang hari ini yang kita peringati naik ke surga, tidak tidur saudara di surga, tidak ungkang-ungkang kaki saudara, berdoa untuk saudara dan saya, menyediakan tempat untuk saudara dan saya sewaktu kita dibawa oleh Tuhan, di mana tempat disediakan aku berada. Tadi kan kita temukan pembacaan itu, saudara dan saya dikatakan kamu pun berada. Penak lho ya. Panjenengan lan kawula gadah Gusti Yesus Kristus ini penak ya. Di sana Tuhan menempatkan kita, di sana Tuhan memberi rumah, disediakan rumah yang begitu indah, walaupun ya awal-awalnya atau depannya atau belakangnya Yesus sengsara, Yesus mati di salib. Tetapi pada petang hari ini Yesus bersukacita naik ke surga, memberikan kepada saudara dan saya tempat, tidak ada rahasiaan. Ya. Tempat yang mulia. Saya bacakan ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat. Enak ya. Banyak tempat. Ya. Dia katakan tempat tinggal, berarti kita tetap tempat tinggal itu tidak ngalih ke sana, tidak ngalih ke situ, ya tempat tinggal kita ya di surga ya di situ. Ya, dikatakan tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku, kita temukan dua ya. Aku mengatakannya kepadamu, kepada saudara dan saya, sebab aku pergi, tiga ya. Sebab aku pergi, ya, dikatakan dalam ayat tadi, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mu huruf kecil, berarti jemaat yang dikasih Tuhan. Petang ini termasuk saudara dan saya. Menyediakan tempat bagimu. Enak ini ya. Enak kita punya Tuhan Yesus Kristus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal untuk kita tempati, untuk kita duduki ya. Untuk kita yaitu nikmati. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tidak ada saudara manusia di dalam dunia, ayo ikut aku. Nek kono tak sediakan rumah ya, mewah ya, seperti
villa ya, seperti di daerah Pondok Blimbing Indah itu, seperti Dieng itu ya, dengan rumah yang sangat bagus. Tapi itu toh masih bisa bocor mungkin. Tetapi kalau rumah yang dibikin Tuhan, disediakan tempat bagimu, bagi saudara dan saya, tidak bocor saudara, rumah itu. Rumah di surga itu tidak bocor ya. 3 ya, ayat 3, dan apabila aku, aku ya, dikatakan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, tidak mandek di situ ya, boten mandek, masih ada di tempat bagimu. Aku, kita temukan 5, akan datang kembali, dan membawa kamu, membawa saudara dan saya ke tempatku. 5 ya, ke tempatku ya. Lalu apa saudara? Ke tempatku, supaya di tempat di mana aku 6 berada, kamu saudara dan saya, kamu pun berada. Wis lah, penak panjenengan kawula mengikut Tuhan. Kalau saudara dan saya mengikut Tuhan, Tuhan sudah menyediakan ya, bahasa Jawane kula ingat Ibu Gembala, kata-kata itu seringkali. Apa sih Bu kata-kata itu? Keroyo-royo. Apa sih Bu kata-kata keroyo-royo? Ya susah istilahnya, kasarane susah wis, keroyo-royo. Tuhan menyediakan tempat ya, tempat yang indah di dalam dunia ini. Kita punya tempat masing-masing, rumah seperti itu, kita syukuri aja. Nah, kalau mungkin bocor, panggilkan tukang suruh benahi ya. Tapi kalau tempat kita bersama-sama nanti di dalam kerajaan surga, tidak ada rumah yang Tuhan bangun itu bocor, tidak ada ya. Itu sebabnya ditulis apabila aku telah pergi ke situ untuk setelah menyediakan tempat bagimu. Penak ya, penak sekali. Menyediakan tempat, ya. Menyediakan rumah yang kekal, menyediakan yaitu tempat di surga yang mulia, yang luar biasa. Lalu dikatakan ya, aku akan datang kembali dan membawa saudara dan saya. Tempatnya rumah di surga sudah jadi ya. Sudah jadi sangat indah ya. Mungkin ada berbunga-bunga yang ya, bunga yang sangat indah, bunga mawar, bunga melati, bunga apa yang sangat indah ya. Ya katakan aku datang kembali dan membawa kamu, membawa saudara dan saya ke tempatku yang Tuhan sediakan, supaya supaya di tempat di mana Yesus berada, kamu pun juga berada. Tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah khawatir, tidak usah bimbang, tidak usah ragu-ragu. Panjenengan lan kawula nderek Gusti Yesus Kristus, sebab Tuhan sudah menyediakan tempat. Aku berada, kamu pun juga berada. Apa panjenengan lan kawula sendirian? Apa panjenengan lan kawula piyambakan? Boten, bersama Yesus ya. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Nanti ada waktunya ya. Ada saatnya ya. Ayat yang sudah kita yaitu baca bersama-sama ini ya saudara, ini adalah janjinya Tuhan. Kita pegang ya. Kalau janjinya Tuhan kita pegang. Kalau itu janjinya ya, Tuhan harus kita pegang dan kita percayai. Tuhan Yesus naik ke surga. Amin ya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat yang luar biasa ya. Tidak usah khawatir, tidak usah bimbang ya. Sebab apa saudara? Kita punya rumah di surga. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Ingat ya, ingat, aku tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tapi kalau
saudara katakan sekali selamat tetap selamat, belain itu, ya. Belai ngoyo itu ya, bahaya itu ya. Kalau sekali Yesus tetap Yesus berarti senang, susah, sakit, sehat, ndak duit-duit, punya uang banyak. Kalau sekali Yesus tetap Yesus, tapi kalau sekali selamat tetap selamat, jangan itu kita katakan sebagai orang Kristen, apalagi gereja Pentakosta di Indonesia. Ndak ada itu jalurnya, ya. Ndak ada itu ditulis di dalam firman Allah. Paulus saja beritakan Injil sampai setengah urip ya. Ya katakan jangan-jangan aku memberitakan firman Allah, jemaat atau orang yang saya injili selamat, aku dewe jangan-jangan binasa. Kan sudah ya luar biasa itu. Orang tak selamat nih, aku dewe binasa. Itu sebabnya ya, jangan kita katakan sekali selamat tetap selamat. Tapi kalau sekali Tuhan Yesus Kristus, tetap percayai Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jangan sampai saudara dan saya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan yang berjanji. Sebab Tuhan yang sudah mengatakan dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tidak usah takut ya, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janganlah gelisah hatimu, janganlah khawatir hatimu. Tetap saudara ya, percayalah kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, juga percayalah juga kepadaku, kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat ini sering dibaca ya. Di dalam Yohanes, pancet petang ini saya ambil di dalam Yohanes tok. Pasalnya juga hampir sama. 14 ya. Walik sedikit. Kita baca bersama-sama Injil Yohanes 14 dengan ayatnya yang ke-18. Sampun Yohanes 14 18 1 2 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku huruf besar, aku datang kembali kepadamu. Sekali lagi, 1 2 3. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus datang kembali kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah bimbang khawatir. Pasal 12 ayat yang pertama tadi, terus disambung dengan ayat yang ketiga tadi, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Tidak sendirian, bukan yatim piatu saudara dan saya ini, tidak berbapak, tidak beribu. Kita punya Bapak yang luar biasa loh, dalam surga yang mulia. Kita punya Tuhan Yesus Kristus yang mulia di dalam kerajaan surga. Aku tidak akan, ya dikatakan firman Allah tadi, aku tidak akan meninggalkan jemaat Tuhan Tunggul Permanu sebagai yatim piatu. Tidak sendirian, aku datang kembali kepadamu. Dipelihara, dilindungi, disertai sama Tuhan Yesus Kristus. Tidak usah ya, kita memiliki suatu ketakutan seperti ayat tadi ya, yang sudah kita baca dan yang sudah kata-kata tadi yang sudah kita baca bersama tadi. Tuhan tidak akan lupa kepada kita. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Tuhan menyediakan atau Tuhan memberikan ya, sebagai yatim piatu dihibur. Tuhan akan mengirimkan suatu roh penghibur, yaitu roh penolong ya, yang luar biasa. Tetap di dalam pasalnya yang ke-14, kita baca 26 ya, nanti disambung 27 ya. Tuhan memberikan roh penghibur, Tuhan memberikan yaitu sukacita atau damai sejahtera. Kita baca bersama Yohanes 14 dengan ayatnya yang ke-26 dulu ya.
1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan memberitakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengatakan kepadamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lanjut saja, 17, 23. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dua macam ayat 16 kita pelajari dulu. Tuhan mengirimkan roh penghibur. Lalu ayat 27, Tuhan memberikan damai sejahtera. Itu tidak bisa kita lepaskan ya. Dan itu janjinya Tuhan itu tidak akan ya. Tuhan tidak akan ingkar janji ya. Tuhan pasti genapi. Kenapa ditulis dalam ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kuberikan kepadamu ya, gampangannya. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Itu sebabnya tidak usah ya. Ayat 14 pertama tadi ya, disambung 27 bagian bawah tadi, janganlah gelisah dan gentar atau takut di dalam hidup saudara dan saya ya. Walaupunlah kita seringkali takut, tapi firman Allah mengatakan seperti ini ya, kita pegang yang kokoh ya, kita pegang yang kuat, dan janganlah gentar tadi hatimu ya. Puji akan nama Tuhan. Yohanes 14, 26 dan 27. Sekarang kita akan lihat pasalnya ya. Kalau kita itu semua itu sudah ada di dalam kehidupan kita dan Tuhan sudah menyediakan semua, apa saudara yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Kita bukan seperti ya, enggak sendirian, bukan seperti yatim ya, yatim piatu, enggak. Oh tuh sendirian, aduh dikucilkan, bukan. Kita malah disenangi oleh Tuhan, kita malah dilindungi oleh Tuhan, kita malah disertai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tidak usah kita khawatir. Tadi ayat pasal 14, 18 tadi saya tulis, Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya sendirian ya, tidak ya. Ya katakan karena Tuhan itu sanggup dan mampu dan harus tinggal di dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup kita. Tuhan berjanji apa saudara ya? Tuhan berjanji apa pada petang hari ini yang kita tuntut ya, pada saudara dan saya ya. Dia katakan ya, apa yang dijanjikan Tuhan, kita harus mintalah pada Tuhan, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus, ya, berkat rohani juga berkat jasmani. Berkat rohani, berkat jasmani, dua ini harus seiring, harus bersama ya. Berkat rohani, berkat jasmani. Berkat jasmani, berkat rohani. Jangan sampai kita berkat rohani tok, nggak mungkin. Berkat jasmani tok, ya, nggak mungkin. Ya. Jadi dua ini seimbang, nggak jumplang, yang ngesor, ya, yang dhuwur apa yang ngesor ya. Nah, kalau ini berkat jasmani, berkat rohani, berkat jasmani pasti seperti timbangan, seimbang. Ini yang Tuhan Yesus Kristus mau pada petang hari ini yang kita peringati
kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pujiakan nama Tuhan. Semua kita sudah lakukan. 14, jangan gelisah, ya. Lalu dihibur, ya, diberi sukacita. Ayat 26, 27 tadi roh penolong, roh penghibur Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat 27, Tuhan memberikan yang teristimewa. Ini yang didambakan semua manusia. Sukacita dan damai sejahtera yang dunia tidak berikan, tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, umat ketebusannya, umat kesayangannya. Itu sebabnya semua itu boleh kita lakukan, dan apa yang Tuhan inginkan supaya apa yang dikatakan Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita. Pasal yang ke-15 Yohanes dengan ayatnya yang ke-7. Gampang, ya. Kita baca bersama-sama Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, kamu akan mendapatkannya, kamu akan memperolehnya. Saudara dan saya akan mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Jika saudara dan saya, jika jemaat Tuhan di Tunggul Permanu, sekali Yesus tetap Yesus, ya, dan firman Tuhan seperti petang ini, firman yang kita dengar tinggal di dalam saudara dan saya, ya. Nanti kita tutup dengan ayat kalau nggak salah Matius, ya. Saya agak lupa, agak ingat soalnya enggak saya catat di sini, ya. Itu nanti kita tutup itu, ya. Di mana saudara dikatakan Yohanes 15 ayat yang ke-7, Tuhan sudah memberikan, jangan gelisah. Tuhan sudah memberikan roh penghibur. Tuhan sudah memberikan roh damai sejahtera. Lalu Tuhan sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Supaya semua itu tinggal, semua itu kita terima, kita nikmati. Dan firman Tuhan petang hari ini tinggal di dalam hidup saudara dan saya yang sudah kita baca tadi. Saya baca sekali lagi. Jika kamu saudara dan saya tinggal di dalam aku dan firman-Ku, huruf besar, firman Tuhan tinggal di dalam kamu, enak saudara, terserah saudara, ya, apa yang saudara inginkan, mintalah, ya, mintalah, ya, dia katakan tadi, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pokoknya saudara jangan minta kereta api atau kapal, ya, Lion. Kalau kita numpak kita numpak punya yaitu kereta api, lah di inti sekarang sini. Kita punya sepur, ya, kita punya kapal di mana tempatnya, ya. Kalau di Jakarta ada, tapi kalau di sini mau ditempatkan mana? Yang dikatakan ayat ini, yang artinya, yang dimaksudkan supaya kita minta kepada Tuhan, minta kekuatan, minta kuasa Roh Kudus, ya, yang akan kita ayahi bersama-sama, ya. Bukan kita hadapi, yang akan kita ayahi itu bahasa Jawa, yang akan bahasa Indonesia, yang akan kita kerjakan bersama-sama. Kita akan ayahi, ya. Kita mengayahi itu 10 hari, ya. Kalau saudara kuat, ya, berpuasa, ya puji Tuhan. Tuhan mengatakan tidak bisa dipaksa. Kalau saudara mungkin setengah hari berpuasa, tidak masalah, disambung lagi sampai, ya, sorenya dalam doa. Saudara, ini perkataan ayat 7b. Dia katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan, yang saudara dan saya mau. Dan saudara dan saya, kamu
akan menerimanya. Kamu akan mendapatkannya. Saudara dan saya akan memilikinya. Saudara dan saya akan memperolehnya. Saudara, banyak permintaan kita ya di hadapan Tuhan. Semua Tuhan pasti mengabulkan dan pasti mendengar, pasti menjawab setiap kerinduan saudara dan saya. Ya. Ini ayat ya mengakhiri dalam tutup ya dalam renungan peringatan hari akan kenaikan Tuhan di surga. Ya. Kalau ayat 7 tadi itu kita simpan ya. Firman Tuhan seperti saudara dan saya dengar ini kita simpan. Kita taruh di dalam hati kita supaya seperti ayat pasal 14 1 2 3 tadi membawa kehidupan kita, mengingatkan kehidupan kita supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap senang. Sebab apa? Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyediakan tempat bagimu, di mana di surga Tuhan selalu berdoa untuk saudara dan saya. Tempat yang Tuhan sediakan adalah tempat yang terindah. Tidak ada saudara di dalam dunia ini. Ya. Di dalam dunia ini ya tempat atau rumah kita ya gitulah ya. Kalau tempat rumah kita Tuhan berkati bagus ya, orang lewat atau orang lihat, aduh rumah di sana ada rumah bagus ya. Di dunia itu ya. Terus lalu rumahnya siapa? Oh, rumahnya Pak Jaman. Contoh pamannya, oh Tuhan lihat, oh ya senang, bagus. Nah, kalau rumah di dunia aja orang bisa memuja. Saudara dan saya punya rumah yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa lenyap, ya. Rumah yang kekal. Ya. Rumahku ada di dalam surga. Itu siapa yang sering nyanyi itu, ayo, siapa sing eling. Tidak duduk di tempat ini tidak ada ya. Orangnya sudah di surga ya. Sering itu katakan nyanyian itu ya. Nyanyiannya kok iku terus Ibu. Ya aku senang nyanyian itu. Rumahku ada di dalam surga, di tempat sunyi dan mulia ya. Hatiku gelisah tapi tempatku ada di surga. Memang tempat kita di dunia menggelisahkan, menakutkan, mengkhawatirkan, membimbangkan juga aduh banyak hal ya, banyak kesulitan, banyak kesusahan, banyak ketakutan. Tapi rumah yang Tuhan sediakan di surga sangat indah dan sangat mulia. Kita tutup dalam ayat ini, saudara baca, tulungi saya ya. Pokoknya di Injil Matius kalau tidak salah 21 ayat 22 apa 22 ayat 21 saya pokoknya ingat-ingat lupa ya. Yang menemukan apa aku kualik kata-kata ini minta enggak salah ya. Siapa yang menemukan dibaca apa Matius apa 21 ayat 22 kita baca bersama-sama ya. Amin. Penuh apa saudara? Ayo siapa yang memperhatikan pembacaan? Penuh apa? Kepercayaan. Berarti saudara dan saya tidak boleh bimbang. Tidak boleh ragu. Kita baca bersama-sama 1, 2 Matius 21, 22, 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Saudara dan saya pasti memperolehnya. Saudara dan saya pasti mendapatkannya. Saudara, doa yang kita naikkan ke hadirat Tuhan atau doa yang kita hadapi, kita ayahi bersama, banyak permohonan, permintaan seperti saudara ya, kita minta kekuatan yang dari Roh Kudus. Itu nomor 1. Tuhan supaya memampukan saudara dan saya
Sebab kuasa Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai penolong. Lalu Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera, damai sukacita. Ya. Itu datangnya semua dari Tuhan Yesus Kristus. Semua datangnya ayat demi ayat yang kita baca tadi dari surga. Ya. Dari Tuhan Yesus Kristus berarti dari surga. Wong Tuhan Yesus Kristus ada di surga. Ya. Tidak ada yang Tuhan katakan itu dari dunia. Ya. Sebab di sini dikatakan tadi apa saja. Ya. Waduh. Dimanja saudara dan saya ini sepertinya. Apa saja sing kok jaluk. Nah, kasarane ngono saudara ya. Gampangane ngono. Apa saja yang kamu minta. Ini ayat ini ya katakan seperti tadi juga ada ya di dalam Yohanes 15 ya ayat 7 tadi. Mintalah apa saja kamu kehendaki, kamu menerimanya. Dan ini ayat 21 22 ini ayat 22 ini kita minta dalam doa satu, dalam permohonan kita menerimanya, kita mendapatkannya, kita memperolehnya. Haleluya. Itu kita pegang, itu kita renungkan. Kalau itu firman Allah, tentu saudara dan saya merenungkan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat. Ya. Semua Tuhan lakukan, saudara. Pada petang hari ini kita peringati hari akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nanti semua kita ayahi, kita kerjakan 10 hari. Kita akan meringati hari Pentakosta, pencurahan kuasa Roh Kudus yang dilimpahkan 2 kali lipat ganda. Dan hal ini didasari untuk kita doa 10 hari. Jangan kita istilahnya putus asa, saudara. Ragu-ragu jangan. Kita tetap minta kepada Tuhan, janji Tuhan tetap kita pegang. Kalau Tuhan mengirimkan kuasa rohnya, kuasa Roh Kudusnya, ya, saudara baca dalam Kisah Para Rasul pertama di dalam ayat yang ke-8. Apabila Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu miliknya Tuhan di surga. Apabila kuasa Roh Kudus itu turun, berarti tempat Roh Kudus itu di atas, miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, dikuasai Tuhan, tapi sama Tuhan diturunkan. Ya katakan apabila Roh Kudus turun atas saudara dan saya. Itu firman Allah Kisah Rasul 1 ayat 8. Turun atas kamu. Roh Kudus yang akan mengurapi umatnya. Roh Kudus dan roh api Kristus, satu kuasa api yang akan membakar saudara dan saya jemaat Tuhan di Tunggul Permanu. Saya katakan kemarin lusa itu sama lu sama siapa? Tuhan supaya impian saya nyata. Di dalam gereja ini saudara, banyak orang berdoa. Lalu saudara tahu ya, Bapak Pendeta Hari Soleman, pendetaku di Sumberjo, saya moro-moro dibangunkan. Apa Om? Apa Pak Arin? Tolong ini tinggalan. Lah rumah aku lah antara Malang dengan Sumberjo Blitar ini dekat. Terus gerejaku pimpinan, aku kagum apa awakmu mimpin nek kene kuasa Roh Kudus kayak gini. Aku tangi dalam nama Tuhan. Amin. Oh, Roh Kudus ini mau dicurahkan di Tunggul Permanu. Saya katakan Tuhan, ini janjimu, ya. Ini ya, lah orang bilang katanya penglihatan. Saya enggak penglihatan, cuma saya mimpi, tapi Roh Kudus dengan luar biasa bekerja dan bergerak. Loh, lah kok Pak Ari Soleman tumuk-tumuk. Apa tinggalan jemaatmu biar berdoa sendiri. Loh, layanono pimpinan pekerjaan Tuhan di Sumberjo Blitar, gereja GBDI Immanuel, pimpinan aku kepingin
seperti di tempat ini Roh Kudus bekerja. Ngelilir saudara, aku rung sampai ngelayani di sana, ada perjalanan ya lah kini di rumahnya apa ya paling enggak main Makis lah atau mungkin sebelah main Mbak Nur gitulah, main Mbakku menurut enggak jauh. Nah kini Blitar itu, mari ngono saya ngelilir ya. Saya ngomong sama lu enggak salah aku, Tuhan di tahun ini walaupun Ibu Gembala sudah engkau angkat di surga, aku rindu jemaat Tuhan di Tunggul Permanu kuat, kokoh, teguh, tegak, tetap berpegang akan janji firman Allah supaya kuasa Allah dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati lewat renungan ini. Bangkit berdiri bersama-sama, saya akhiri ini. Yang penting kita tetap ingat ya, peringatan hari kenaikan Tuhan, pencurahan kuasa Roh Kudus. Kita akan angkat pujian musik ke depan. Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir di bait suci ya, dan seterusnya. Haleluya. Dari ono Mas Wahyu ya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, bersama-sama bangkit berdiri dan kita merenungkan firman Allah. Kita tidak boleh gelisah sebab kita bersama-sama Tuhan Yesus Kristus ya. Haleluya. Kita tetap bersyukur. Haleluya. Angkat pujian ini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Dari atas Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan, mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada dan mustahil bagi orang percaya karena Allah turut bekerja antara kita. Dari atas Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara yang dahsyat ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Allah, haleluya, turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, pelan-pelan musik kita renungkan firman Tuhan yang baru kita dengar. Bila kuasa Roh Kudus turun, bila kuasa Allah bekerja, Roh Kudus mampu, sanggup saudara
yaitu mengubah di dalam kehidupan kita, dan kita diberi kekuatan yang baru. Dan Roh Kudus adalah roh sukacita, damai, sejahtera itu diberikan dalam hidup kita. Pada petang hari ini saudara dan saya meminta kepada Tuhan kekuatan, meminta kepada Tuhan Yesus Kristus kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudusnya dari surga diturunkan untuk umatnya, untuk orang-orang kudusnya, termasuk saudara dan saya yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Rapnya kita angkat bersama-sama dan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Hendrik akan angkat di dalam doa. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah, haleluya, turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Percaya Allah turut bekerja karena Roh Allah. Sekali lagi, karena Roh Allah. Haleluya, bekerja cara kita. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Kami bersandar di bawah kaki salib-Mu Tuhan, atas kemurahan dan kemuliaan yang Kau berikan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Ampunlah kami Tuhan, kata-kata kami kotor yang jahat dari hati nurani kami Tuhan. Ampunlah kami Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus bekerja di mana-mana. Tapi kami ini iman dan kami percaya tiada barang mustahil bagi Engkau Tuhan. Berkat dari segala dari Engkau Tuhan, dari yang membawakan satu firman Bapa Gembala kami Tuhan, untuk menguatkan di dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya tiada barang mustahil bagi Engkau. Kami bersandar di bawah kaki salib Tuhan. Bila Roh Allah bekerja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan memberi satu kemurahan dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk ya. Kita akan bawa persembahan, diedarkan saja. Di mana kantongnya ya. Kita akan angkat pujian Roh Kudus tadi ya. Roh Kudus tercurah. Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus, Kudus tercurah hujanya bangkitkan hati hari ini. Hari ini ya Tuhan sangat membebaskan. Haleluya.
Berkati persembahan jemaatmu pada petang ini yang sudah dikerjakan, mengembalikan juga kan milikmu 1/10 dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, kami kembalikan semua di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Kita perhatikan dalam pengumuman, meskipun mungkin agak panjang ya. Nanti ada latihan nyanyi kok enggak? Ada latihan nyanyi kok enggak? Tetap ada ya latihan nyanyi ya untuk amin. Dan mulai besok, saudara, doakan kalau saya bisa mengikuti puasa ya amin ya. Sebab hari-hari ini kayak menurun kondisi saya ya. Tapi saya tetap menghimbau, mengangkat jemaat supaya yang mengikuti puasa atau yang mungkin tidak mengikuti puasa, tapi tetap mengikuti jam doa yang akan saya mulai ya. Kita mulai sudah sepakat, oke, 5:30 ya. Yang hadir duluan mungkin Pak Jaman sama Mbak Ngatko duluan, langsung berlutut saja ya, berdoa saja ya, dengan yang lainnya pasti menyusul ini contoh ya. Jadi 5:30 kita langsung berlutut, selesainya nanti kita akan ya amin, kita akan dengarkan renungan sebentar, lalu akan yaitu berbuka puasa. Itu hari Jumat dimulai besok sampai tanggal 28 Mei. Itu katanya Ibu Gembala hari beruah ya. 28 itu nanti kita adakan perjamuan kudus dan perjamuan kasih ya. Walaupun kita belum mulai ya, tapi perjamuan kudus dan perjamuan kasih akan tetap kita kerjakan dan kita nanti makan bersama-sama ya. Besok persekutuan dimulai 5:30, Sabtu digabung aja kaum muda ya. Tetap ada doa itu 5:30, Minggu pagi sekolah Minggu siang 8:30, kembali sore doa 5:30 ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, lalu masuk ke Senin, Selasa sampai ya. Nanti Kamis tetap ada ibadah tengah minggu yaitu sebentar terus doa bersama, lalu sampai Sabtu tetap digabung, kemudian ya Jumat tetap itu Minggu pagi anak-anak, kalau Minggu siang ibadah raya, perjamuan kudus, perjamuan kasih, hari yang itu disebut Pentakosta, pencurahan kuasa Roh Kudus ya. Bangkit berdiri, tutup dalam doa, nanti tetap latihan ya. Terima kasih. Kami memuji kebesaran Tuhan, ajaib yang kita sembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan. Haleluya. Awal, pertengahan sampai akhir Tuhan sudah memberkati firman-Mu, persembahan jemaat lakukan, berkati semua yang akan kami kerjakan selama 10 hari dalam doa puasa, beri kekuatan semua jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih pada malam ini kami berdoa berkasih kami, dari kami Isma dan dari kami Vina, supaya bersama-sama sekelasnya yang berrekreasi ke Bali,
Tuhan menyertai saat ini atau malam ini dalam perjalanan. Tuhan menyertai tiba di tempat tujuan dengan selamat. Para sopir, kondektur, perjalanan supaya tidak terhambat. Tuhan tolong ya Bapa. Sepulangnya nanti kedua kasih kami dengan sehat, membawa berkat, membawa sukacita. Terima kasih berkati kami semua yang sudah hadir. Persembahan yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Kembalikan untuk besok bersama-sama kami kerjakan dalam doa puasa yang akan mulai hari Jumat besok. Berkat-Mu Engkau limpahkan ya Bapa. Latihan pujian sebentar, Tuhan Engkau memberkati. Kami pulang, Tuhan berkati pekerjaan jemaat-Mu supaya hari-hari ini diberkati oleh Tuhan. Untuk kerinduan pemasangan kanopi, Tuhan Engkau Allah dahsyat ajaib, Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang bisa mengerjakan semuanya. Itulah ya Bapa iman kami, pengharapan kami kepada Engkau. Awal, pertengahan sampai akhir Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah pimpin semuanya. Ibu Tuti diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kemampuan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan terimalah berkat sukacita. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada malam ini sampai Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Kami terima bersama berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada dalam hidup kami. Kami memberkati semuanya, kehadiran kami dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati ibadah saudara ya. Sampai besok 5:30. Tuhan memberkati.